Assalamualaikum. Ini benar dan kelas B ya? Iya. Ya, saya memang sengaja tanyakan kelasnya karena siapa tahu salah masuk nanti. Salah masuk kelas ya, mohon maaf. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Rina tadi? Baik, Pak. Ada yang merasa buruk? Ada? Nah, jujur saja. Ada? Atau mungkin merasa lapar? Pasti ada ya? Ada, Pak. Sebelumnya saya akan mengabsen dulu. Rian Mahendra. Hadir, Pak. Adri. Hadir, Pak. Satin. Ada. Oh, apa ya? Belum hadir, Pak. Oh, belum hadir. Ketua kelasnya mana ini? Pak. Berapa teman-teman yang tidak hadir? Ada 3 orang, Pak. Ada 3 orang. Iya, Pak. Tanpa keterangan atau mungkin ada Yang satu sakit, yang satu yang 2 itu pergi, Pak. pergi kemana? Ada acara keluarga, Pak. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kalau Bapak memperkenalkan diri dulu ya. Iya, Pak. Ya, bisa? Bisa, Pak. Perkenalkan, nama Bapak Afid Basuki. Adik-adik bisa panggil Pak Afidka atau Pak Basukika. Terserah kalian saja. Iya, Pak Basuki. Yang penting nyaman saja begitu ya. Auki. Pada kesempatan pagi ini Bapak akan membawakan materi tentang mengontrol diri. Jadi ini adalah bagian-bagian yang akan kita pelajari nanti. Yang pertama itu ada memahami makna tentang kontrol diri atau mujahadah an-nafs. Terus ada dalil yang terkait yaitu Quran surah Al-Anfal ayat 72 dan hadisnya. Kemudian ada macam-macam nafsu. Karena kita kalau membahas mengontrol diri itu tidak afdol kalau kita tidak membahas tentang nafsu itu. Ada 3 macam. Yang pertama ada nafsu al-amarah bisu. Lalu ada nafsu lawamah dan nafsu mulhamah. Terus yang terakhir ada menerapkan perilaku kontrol diri. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Yang pertama ada, kenapa ini tidak pindah? Agak terganggu. Yang laki-lakinya tolong menyesuaikan. Iya, Pak. Yang perempuannya juga. Yang depan mohon diisi kalau masih kosong. Iya, di. Di sini depan nih. Sudah bisa saya mulai? Iya, Pak. Yang pertama ada pengertian tentang pengendalian diri atau kontrol diri atau mujahadah an-nafs. Adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membuat kita terjerumus pada keburukan. Mujahadah an-nafs berasal dari 2 suku kata. Yang pertama ada mujahadah yang artinya bersungguh-sungguh, dan an-nafs yaitu diri sendiri. Jadi kita bisa mengartikan bahwa mujahadah an-nafs adalah bersungguh-sungguh diri sendiri. Kan ya? Jadi maksudnya itu adalah bersungguh-sungguh dalam menahan diri kita
kita mengontrol diri agar kita tidak terjerumus pada lubang kemaksiatan. Gitu. Bisa dipahami kan? Bisa Pak. Yang kedua ada dalilnya. Ada yang bisa bacakan Quran surah Al-Anfal ayat 72. Satu orang lagi membacakan artinya. Seartinya Tidak bisa Pak, tidak bisa Pak. Tidak bisa. Masih ikro Pak. Tidak Pak. Kalian ini ya. kita saja dulu Pak. Oh iya. Surah apa itu Pak? Al-Anfal ayat 72. Masih dulu Pak. Baca Pak. Baik, Bapak akan baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillahi walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya ba'd. Walladzina amanu walam yuhajiru ma lakum min wala. Mohon maaf ya Bapak agak ragu. Malakum min wala. Kalau salah boleh dikoreksi ya. Oh iya Iya, Pak. Pak. Iya. Namanya juga manusia kan. Iya Pak. Wala ya wala yakin min syai'in kita hajiru wa inis tansurukum fid-dini wa alaikum nasru illa ala qaumi apa yang kita Qaumim bainakum wa bainahum. qaumi bainakum wa bainakum Bainakum misa. bainakum misa wallahu bima ta'maluna basir. basir. Ada yang bisa bacakan Bapak. artinya? Coba. Coba. Kira-kira yang mana lebih diutamakan? Lebih diutamakan laki-laki atau perempuan? Baik, perempuan. Baik, artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberikan pertolongan kepada muhajirin. Mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Baik, selanjutnya Sudah siap. hadis tentang kontrol diri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa Ada yang bisa bacakan atau Bapak bacakan lagi? innama syadidul ladzina yamlikun nafsa innal Laisa syadidu bin Bismillah. bisru'ah innama syadidu alladhi Yamliku. yamlikun nafsah indal wazn. Yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, bukanlah orang kuat itu yang biasa menang saat bertarung atau bergulat, tetapi orang yang kuat itu adalah
dia yang mampu mengendalikan nafsunya ketika sedang marah. Jadi apapun yang terdapat dia di sini, poin yang terdapat dia di sini, maknanya, intinya. Ada yang tahu? Mungkin ketua kelas tahu Apa itu Pak? makna dari hadis ini, intinya atau poinnya. Kenapa terlambat? Anu kalau mobil lama. Ya, silakan. Bagaimana, ada yang tahu? Tidak ada. Jadi makna atau poin dari hadis ini adalah Rasulullah mengatakan orang yang kuat itu adalah dia yang bisa menahan atau mengontrol dirinya ketika dia sedang berada di puncak kemarahannya. Jadi bukan orang yang sering yang suka baku pukul, bukan ya. Tapi orang yang bisa menahan amarahnya ketika sudah ada di puncak itu. Atau mungkin adik-adik bisa yang seperti itu, bisa menahan amarah ketika sudah berada di puncak itu. Belum Pak, Belum. Pak. Karena masih dendam Pak. Selanjutnya ada macam-macam nafsu menurut karakteristiknya. Sebenarnya ada beberapa, cuman Bapak ambil yang berkaitan dengan kontrol diri. Yang pertama ada nafsu al-amarah bisu. Nafsu al-amarah bisu adalah nafsu yang mendorong seseorang melakukan keburukan atau kemaksiatan. Jadi jika ada orang yang bermaksiat, maka inilah penyebabnya. Nafsu al-amarah bisu ini. Iya Pak Guru. Bisa dipahami? Bisa Bisa. Pak. Yang kedua ada nafsu lawamah. Jadi nafsu lawamah ini adalah apa ya? Intinya itu seperti orang yang sudah rajin ibadah, tetapi dia masih saja terpeleset di jurang kemaksiatan. Jadi dia itu terpeleset, bukan langsung terjun. Bisa dipahami? Kalau terjun itu kan berarti orang langsung bermaksiat. Kalau terpeleset mungkin dia ada beberapa faktor seperti digoda syaiton. Itu. Jadi dia kalah dengan syaiton ya. Dia duel by one tapi kalah. Bisa dipahami nih? Iya, Yang ketiga ada nafsu mulhamah. Nafsu mulhamah itu seperti jadi orang yang sudah mengenali kotoran-kotoran halus seperti ria, iri, dengki dan lain-lain. Dia itu sudah tahu penyebabnya apa dan juga dia sudah tahu definisinya itu apa. Tapi dia belum bisa meninggalkan. Bisa dipahami? Selanjutnya ada menerapkan perilaku kontrol diri. Yang pertama ada kita harus bersabar dengan tidak membalas ejekan atau ejekan orang lain ya. Yang kedua ada kita harus saling memaafkan kesalahan teman dan orang lain. Jadi kalau misalkan ada orang yang bikin kita tidak suka itu, alangkah baiknya juga kita memaafkannya saja. Gitu ya. Yang ketiga ada menjauhi sifat dengki atau iri hati kepada orang lain, agar hati kita ini tetap bersih. Gitu. Mungkin ada adik-adik yang ingin bertanya. Ya Pak. Ya, silakan. Bagaimana agar kita selalu bersabar di atas keburukan orang lain atau kejahatan orang lain Pak? Agar kita bersabar.
tunggu dulu ya. Ya, perlu satu-satu. Yang pertama itu kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita senantiasa menyerahkan diri kepada Tuhan kita. Dan kita harus memang senantiasa bersabar karena semua masalah pasti ada jalannya, gitu ya. Bagaimana untuk adik-adik? Iya Pak, alhamdulillah. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Saya perlu. Oke, ya saya Saya mengambil beberapa waktu ya. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam, di mana ketika dia dirayu oleh Zulaikha dalam ayat tersebut, awalnya Yusuf terpancing melakukan hal yang begitulah. Tapi dia langsung melihat tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita manusia biasa ini kadang-kadang kita digoda sama maaf ya lawan jenis. Bagaimana cara kita supaya agar tidak tergoda? Antara kita ini bukan nabi, ini kan manusia biasa yang penuh dengan dosa. Bagaimana Pak? Bagaimana agar kita tidak tergoda dengan Lawan jenis syahwat yang ya. apalagi kita sekarang kan kita masih di puncak-puncaknya api. Oh iya, masih remaja, jadi ya ada figur-figurnya ya. Iya, pokoknya begitu Pak. Jadi cara untuk menghindarinya itu yang pertama kita harus kenal diri kita dulu. Maksudnya bagaimana Pak? Jadi kita itu harus mengenali diri kita, maksudnya itu hal apa yang membuat kita itu mohon maaf ya, syahwat kita itu naik gitu. Tahu fetish kan? Fetish itu seperti apa ya? Kesukaan seksual gitu. Kan normal Pak Guru. Gitu ya. Jadi kita itu harus mengenali fetish kita dulu. Misalkan, mohon maaf ya kalau kata-kata bapak ini agak tidak, mohon maaf ya. Karena di luar sana itu ada orang yang fetish dengan ketiak. Ada itu. Itulah yang dinamakan dengan fetish. Jadi dengan kita mengenali fetish kita, jadi dan disitulah kita bisa untuk menghindari hal-hal yang membuat syahwat kita naik. Dan yang kedua itu kita harus senantiasa berpikir positif agar kita apa ya, kan kalau kita berpikir negatif itu ya jangan sampai paham kan? Kalau kita berpikir negatif dengan lawan jenis itu, Tapi itulah terkadang itu apa namanya, pandangan kita bagi laki-laki terus perempuan juga di sosial media, di dunia nyata itu sering menyamar di hati. ada dua cara. Ya. Yang pertama itu menikah. Iya, betul kan? Iya, Pak. Karena kalau kita menikahkan, kalau kita sedang bersyahwat, ya kita bisa, ya tahu kan maksudnya? Ya, tahu. Allah setiap kali ya Pak. Ya. Jadi yang kedua itu berpuasa. Dengan berpuasa kita bisa senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala agar kita dipermudahkan untuk kita melaksanakan puasa itu dan juga kita bisa menahan godaan-godaan yang datang kepada diri kita. Bisa dipahami adik muslim? Oh ya Pak Guru. Terima kasih Pak Guru pencerahannya. Ya. Selanjutnya di sini ada ini ya, yang tugas apa? Pembagian kelompok dulu dari sampai 4 kelompok. Mulai hitung dari laki-laki. Oke, 1, 2, 3. 3. Sudah semua ya? Sudah semua.
Nah, selanjutnya duduk sesuai masing-masing kelompok. Jadi atur masing-masing kelompok. Bentar. Saya berdiri dua. Dua bulan. Empat. Berapa ini? Dua. Kelompok 3 mana? Kelompok 3 mana? Siapa yang 3 kak? Satu lambing itu, Pak. Bulan dua. Sudah semua ini? Sudah? Ayo sudah ketemu. Jadi tugasnya itu adik-adik silakan analisis video yang Bapak putar. Video mas. Saya, jadi masing-masing kelompok bisa makin cepat. Bisa? Untuk berapa main betul? Ya, dari mana ini? Jauh Pak. Jauh Buton Pak. Oh iya, silakan. Ada di MNC, di TV ada. Pak ini suaranya ada kurang. Kalau ini memang dia tidak pakai apa ya? Suara? Ini masih bergerak saja, tidak ada orang. Tidak ada orang ya? Ya, maksudnya tidak ada. Hanya suara musik saja ini. Oh iya Pak. Kalau dia berkata-kata dulu. Tidak ada. Sombong. Bahaya videonya Pak Guru. Ada nafsu di dalamnya. Perempuan ini yang anu ceritanya menggoda. Dari mana? Sabar, kita tonton dulu Pak. Gimana saya ingin minum kopi ini saja. Kayak jangan pinjam, Jangan pinjam, Ada deh, online. Kayaknya nggak bisa ditarik kesimpulan ini video. Oh, kesabaran. Kan tadi dia disampai. Sekarang anaknya dia. Tepat kalau ngomongin. Ayo semuanya. Tidak serupa, tidak ada suaranya. Ya karena keterbatasan fasilitas. Namanya juga ini juga lagi mencari uang buat fasilitas.
Bapaknya itu datanya. Astagfirullah. Oh dia lempar. Mati mati. Pertama dia sabar ini tadi. Tidak. Tempat ini. Menyesal sekarang ini. Dia meninggal nih. Jam ibu kota bekerja begini. Oh, meninggal anaknya. Bukan. Ditinggalkan mana dia? Ditinggalkan anaknya. Cerai. Seperti motor itu. Dibesarkan. Ditinggalkan. Penyesalan kesalahan. Dia pergi KKN istrinya. Ya selesai nih Pak. Bagaimana dia bisa menyimpulkan masing-masing kelompok? Silakan maju. Yang sudah siap maju saja. Saya Pak. Bagaimana? Saya Pak. Ya, silakan. Kelompok berapa? Enggak. Silakan ketua kelas. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyimpulkan video yang ditampilkan oleh Bapak Afri tadi, yaitu mengenai kehidupan ya. Di sini bapaknya tadi itu dia selalu disakiti pertamanya sama anaknya dengan istrinya. Yang pertama, habis itu dia tahan sabarnya, dia menahan sabarnya. Tadi kan anaknya mengganggu, mulai dia mungkin dia menonton TV tadi, kemudian anaknya mengganggu lalu lalang sampai dia marah bapaknya sendiri toh. Habis itu kemudian di situ setelah itu dia melakukan kekerasan bapaknya. Jadi anak dan istrinya pun tidak suka sifat bapaknya seperti itu. Jadi kemudian istrinya pun pergi dan anaknya. Setelah itu bapak ini menyesal dengan kesalahan yang telah dilakukan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya siapa yang silakan. Ngobrol Pak Guru. Ya, siap. Jadi animasi ini judulnya ini animasi ini mengajarkan emosi dan ego bisa menghancurkan keluarga. Ya, yang tadi terlihat gambarnya, videonya bapak ini emosi pada istrinya sehingga dia berbuat melukai anaknya sendiri sehingga istrinya pergi dari rumah seperti itu. Dalam ayat Al-Quran dikatakan juga, ya qulu ya laitani qadamtul hayati. Artinya, dan alangkah baiknya sekiranya dahulu waktu ini berbuat baik. Terima kasih Pak Guru. Assalamualaikum. Sama tepuk tangan. Selanjutnya siapa yang mau maju? Tinggal kelompok satu dengan 4 ya. Oke. Ya. Pak, sebentar Pak. Ya, saya dari kelompok 1 ya. Jadi kalau melihat video tadi sebenarnya awalnya bingung ya. Jadi ternyata kesini jadi paham. Dari kesimpulan yang kami dapat tadi bahwa video tadi menggambarkan kehidupan keluarga, yang mana seorang ayah di sini diuji dengan kelakuan daripada istri dan anaknya. Kita melihat di tampilan awal tadi istri menumpahkan minuman ke ayahnya ya atau suaminya. Di sini dia coba untuk bersabar. Kemudian juga dengan kelakuan anaknya yang yang agak sedikit brutal saya lihat tadi ya. Ya. Tapi di sini seorang ayah hilang kontrol. Jadi dia sampai kemudian melukai anaknya dan terakhir seorang ayah ditinggalkan oleh istri dan anaknya. Sehingga penyesalan yang kemudian ada ya. Sehingga bisa tarik kesimpulan bahwa penyesalan itu tidak ada gunanya kalau sudah terjadi ya. Jadi sebelumnya kita harus antisipasi itu dengan mengontrol diri. Oleh sebab itu kita harus banyak-banyak mengontrol diri ya, karena penyesalan itu tidak ada gunanya apabila sudah terjadi ya. Oke, saya kembali. Ya. Tersisa
tersisa satu lagi kelompok berapa? Kelompok 4 ya. Bagaimana kelompok 4? Ada PR Pak. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, untuk yang khusus tadi orang-orang di kelompok 4 ini dijadikan tugas ya. Nggak ada apresiasi Pak. Untuk kelompok yang terbaik, saya rasa semua terbaik. Betul. Dari tadi ya. Dia Nilai. Minum kopi Pak. Kopi kamu Pak? untuk yang tadi kelompok yang maju ke depan, saya beri nilai tambahan. Yeay. Hore. Tiba Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini, kontrol diri adalah kita menahan segala godaan, gitu ya. Dan jika kita kalah dalam menahan godaan tersebut, maka bisa jadi di akhir nanti kita akan menyesali. Baiklah, sebelum Bapak mengakhiri, saya akan memberi tugas rumah. Ini bisa ditulis atau diingat saja. Tergantung Pak soalnya bagaimana. Tidak apa? Jadi tugasnya itu adalah pelajari kembali apa yang sudah kita pelajari hari ini. Karena kalau kita mempelajari cuma hari ini saja, mungkin di kemudian hari kita bisa lupa dengan pelajaran yang satu ini. Gitu ya. Ya Pak. Ya, Pak. Baik, Bapak tutup sekian dulu dan terima kasih atas waktunya. Semoga ilmu yang Bapak sampaikan bisa diimplementasikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.